dipanggil, Pak. Putri, Udah saya pakai Putri juga ya. habis tri, Pak. Ya. Udah semua. Masuk semua kok ya. Sekarang dengarkan ya. Ini PowerPoint-nya belum saya kirim. Nanti akan saya kirim belakangan. Besok ya. Atau nanti malam. Yaitu sekarang tentang lifestyle. Lifestyle gaya hidup itu berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat maupun kesehatan global. Coba, apa itu gaya hidup lifestyle? Contohnya, Putri, Putri Nasma apa coba gaya hidup itu? Putri, Iya, coba Pak. gaya hidup yang Anda ketahui apa? Mungkin Lifestyle. seperti olahraga dan aktivitas fisik gitu ya, Pak. Ya, olahraga tiap hari, kemudian kebiasaan apa jogging, lifestyle. Kemudian untuk mencegah jantung, dia lari pagi, itu lifestyle. Apalagi, coba yang lain, kasih contoh silakan. Dari pola makan apa? Pola makan yang seimbang. Nah, itu yang positif ya, Muhammad Asmi, pola makan seimbang. Tetapi kenyataannya, lifestyle anak sekarang, anak kota apa? Ada makan junk food, Pak. Nah, junk food, fast food, makan gorengan, itu juga sangat berbahaya terhadap kesehatan masyarakat ya. Apalagi coba Dari tadi kebiasaan pola makan, kemudian olahraga, Trikomala apa Trikomala? kebiasaan sih Pak, perilaku kayak misalkan merokok gitu-gitu Pak. Ya merokok, kemudian merokok vape ya. Coba apalagi lainnya sebanyak-banyaknya tentang gaya hidup. Jadi merokok vape itu sangat merugikan di dalam kehidupan dan terhadap memiliki dampak terhadap kesehatan masyarakat maupun kesehatan global. Coba yang lain, apalagi? Sebanyak-banyaknya. Fast food, merokok, olahraga. Mungkin ini ya, Pak. Nah, eh, Putri, apa Putri? Istirahat Putri yang Najwa. cukup dan Ya, istirahat yang cukup dan tidur yang teratur. itu yang gaya hidup. Ya, tapi pola-pola orang lama itu, orang tua kita. Apalagi yang negatif banyak. Minum-minum alkohol, Pak. Minum minuman alkohol, minuman kemasan, ya, minuman botol, minuman apa kotak-kotak yang jus. Itu pun kalau diteruskan ada dampak negatifnya. Baca itu kandungan-kandungan minuman yang kotak-kotak itu terlampau tinggi zat gulanya sehingga mempengaruhi kadar gula seseorang. Akhirnya bisa membuat gagal ginjal, diabetes dan seterusnya. Apalagi apalagi Muhammad Rasmi, apalagi coba. Ya Pak, penyalahgunaan narkoba Pak. Ya, apa aku ngarafi? Penyalahgunaan narkoba Pak. Narkoba. Tadi merokok, narkoba, apalagi bergadang, ya bergadang semalam suntuk, kemudian jajan di restoran atau di kafe sampai pagi, apalagi banyak sekali lifestyle yang sangat merugikan kesehatan kita. Oleh karena itu kembali kepada disiplin ajaran-ajaran perilaku hidup sehat. Ya, merokok, narkoba, memang lifestyle yang enak, mudah, gampang, itu banyak merugikan kesehatan masyarakat dan kesehatan global. Sekarang gaya hidup apa? Gaya hidup harus tidak terlepas dari HP. Itu termasuk gaya hidup ya.
Jadi Anda harus kembali kepada perilaku hidup sehat untuk kendali Anda. HP itu bisa menimbulkan kebutaan, kecacatan mata. Itu adalah lifestyle. Maka kembali kepada perilaku hidup sehat. Sehat dalam pengertian sehat seperti Undang-Undang nomor 39 tahun 36 tahun 2009. Kembali pada batasan kesehatan masyarakat. Kembali kepada pola hidup sehat, pola makan, gizi seimbang. Indonesia itu kaya raya dengan sumber daya alam, baik flora dan fauna, tetapi rakyatnya, penduduknya sebagian besar masih sangat-sangat miskin. Bahkan sekarang itu pola hidup yang lain, pola hidup berbohong, pola hidup berkorupsi itu menjadi pola hidup itu. Pola hidup tidak tahu malu, itu menjadi pola hidup. Pola hidup tidak tahu etika, tidak bermoral. Itu nanti jadi pola hidup. Kalau diteruskan, oleh karena itu kalau Anda memilih pemimpin, carilah pemimpin yang jujur, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang amanah. Jangan mencari pemimpin yang tidak beretika, tidak bermoral, bahkan perilakunya korupsi, apalagi berbohong. Itu adalah pola-pola hidup negatif. Jadilah pola hidup yang positif. Dan nanti akan segera saya kirimkan PowerPoint-nya itu. Nah, sekarang kalau Anda sudah siap presentasi tapi cepat ya, sehingga waktunya cukup untuk semua yang Anda rencanakan. Cepat saja. Berapa orang presentasi sekarang coba? Kan Hari banyak itu. ini ada 5 kelompok, Pak, yang presentasi. Berapa? 5 kelompok, Pak. 5 kelompok itu jangan sampai melebihi dari 15 menit. Kalau 15 menit sudah habis tuh. Ya, 5 Pak. Baik, kali Pak. 15 itu 5, sekarang udah 8, 24. Cepat ya. Ayo saya dengarkan. Kemudian nanti akan saya bahas, saya kasih uraian pada akhir kuliah ke-14 dan sekaligus kisi-kisi soal, dan minggu depan juga presentasi cepatnya juga. Karena ada kisi-kisi soal. Kalau soal materi sudah cukup saya kirimkan semua. Yang belum saya kirimkan adalah malah mengenai lifestyle dan pembahasan isu global, isu masalah kesehatan global hari ini sebagai presentasi dan sebagai makalah yang akan dikirim 1 minggu sebelum UAS. Silakan Muhammad Agung Arafi, silakan presentasi Baik, cepat. Pak. Baik Pak, izin saya kirim ya Pak. Assalamualaikum Ya, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Pak Hadi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami dengan materi dampak pelayanan kesehatan pada daerah konflik. Next. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Muhammad Agung Arafi. Saya Muhammad Asmiatullah. Saya Muhammad Gali Junior. Yang pertama ada akses terhadap pelayanan kesehatan. 1. Terhambat. Konflik seringkali menyebabkan kerusakan infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Yang kedua, terputusnya rantai pasokan. Konflik juga dapat mengganggu rantai pasokan obat-obatan, peralatan medis, dan suplai lainnya. Keamanan tenaga medis. Tenaga medis di era konflik seringkali menjadi target kekerasan yang dapat membuat mereka takut untuk bekerja dan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Pengungsian. Konflik dapat menyebabkan perpindahan penduduk secara massal yang dapat membebani sistem kesehatan di daerah tujuan pengungsian. Next.
kualitas layanan kesehatan. Yang pertama menurun. Kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, terputusnya rantai pasokan, dan keamanan tenaga medis yang terancam dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan kesehatan di daerah konflik. Yang kedua, penyakit menular. Konflik dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seperti kolera, campak, dan tuberkulosis. Hal ini disebabkan oleh kondisi sanitasi yang buruk, kepadatan penduduk yang tinggi, dan kurangnya akses terhadap air bersih. Ketiga, trauma mental. Orang-orang yang tinggal di daerah konflik seringkali mengalami trauma mental yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti depresi, kecemasan, dan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Lanjut, di sini ada dampak ekonominya. Yang pertama ada biaya tinggi. Biaya layanan kesehatan di daerah konflik seringkali tinggi karena akses yang terbatas dan kualitas yang rendah. Hal ini dapat membuat masyarakat miskin semakin sulit untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Lanjut, yang kedua ada kehilangan produktivitas. Penyakit dan cedera yang disebabkan oleh konflik dapat menyebabkan hilangnya produktivitas yang dapat berdampak negatif pada ekonomi daerah tersebut. Selanjutnya ada dampak sosialnya. Di sini yang pertama ada ketidakpercayaan. Konflik dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem kesehatan yang dapat membuat masyarakat enggan untuk mencari layanan kesehatan meskipun mereka membutuhkannya. Lalu ada stigma. Orang-orang yang menderita penyakit mental akibat trauma konflik sering kali mengalami stigma dan diskriminasi. Hal ini dapat membuat mereka sulit untuk mendapatkan bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan. Upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah konflik. Yang pertama, meningkatkan keamanan tenaga medis, memberikan perlindungan kepada tenaga medis dan fasilitas kesehatan di serangan kekerasan. Yang dua, memperbaiki infrastruktur kesehatan, membangun kembali atau memperbaiki infrastruktur kesehatan yang rusak akibat konflik, meningkatkan akses terhadap obat-obatan dan supplies, memastikan pasokan obat-obatan, peralatan medis, dan supplies lainnya esensial untuk layanan kesehatan, memberikan dukungan psikolososial, memberikan bantuan dan dukungan kepada orang-orang yang menderita trauma mental akibat konflik, meningkatkan kesadaran daerah masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan hak mereka untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Next. Organisasi yang bekerja untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah konflik. Yang pertama ada Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, memberikan bantuan kemanusiaan dan dukungan teknis kepada negara-negara yang terkena dampak konflik. Yang kedua ada Komite Palang Merah Internasional ICRC, memberikan layanan kesehatan darurat dan perawatan jangka panjang kepada korban konflik. Yang ketiga ada Medicine Sans Frontières atau MSF, memberikan pelayanan kesehatan kepada orang-orang yang terkena dampak krisis kemanusiaan termasuk konflik. Next. Jadi kesimpulannya, dampak pelayanan kesehatan pada daerah konflik sangatlah kompleks dan luas. Upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah konflik membutuhkan kerjasama di berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi internasional, dan organisasi non-pemerintah. Ya, bagus sekali ya. Nah, daftar pustaka itu kalau bisa Anda ambil dari buku juga ya. Kemudian kalau dari website atau internet itu ditambah keterangan diakses tanggal berapa ya. Arabi. Iya, baik, Pak. Ya, dalam masalah itu HTTP sekian diakses atau di-download tanggal berapa atau hari apa ya. Baik, Bagus Pak. sekali. Tinggal menuliskan dalam narasi ya. Baik, Pak. Ya, tinggal narasi. Ayo, terang berikutnya. Baik, Pak, untuk share screen ya, Pak. Silakan. Sudah terlihat belum, Pak? Ya, Bu. udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan terima kasih kepada Pak Adi dan teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir hari ini. Kami dari kelompok 8 yang berjudul menghadapi musim pancaroba waspada penyakit DBD. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Najwa. Saya Naila Musdalifah. Pertama ada musim pancaroba. Musim pancaroba adalah periode peralihan antara musim hujan dan musim kemarau. Musim ini biasanya terjadi di daerah tropis dan subtropis, di mana siklus cuaca dipengaruhi oleh perubahan pola angin, suhu, dan kelembaban udara. Memasuki musim pancaroba, kini masyarakat perlu mewaspadai dan mengantisipasi serangan penyakit DBD yang kerap terjadi setiap tahunnya. Selanjutnya, demam berdarah, dengue, atau DBD. Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular melalui nyamuk Aedes aegypti yang biasa terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Jutaan kasus infeksi demam berdarah dengue terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. DBD paling sering terjadi di Asia Tenggara, Pulau-Pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Isu kesehatan DBD di dunia. Kasus yang meningkat, data WHO menunjukkan kasus DBD global meningkat hingga 30 kali lipat dalam 50 tahun terakhir. Saat ini perkiraan 390 juta orang terinfeksi DBD setiap tahunnya lebih dari 100 negara. Setengah juta orang di dunia mengalami DBD berat, dengan risiko shock dan pendarahan yang berakibat fatal. Wilayah tertinggi. Asia Tenggara merupakan wilayah dengan kasus DBD tertinggi dengan 70% dari total kasus global. Negara-negara seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina menjadi penyumbang kasus DBD terbanyak. Selanjutnya, teori kesehatan masyarakat dalam penyakit DBD. Yang pertama, model segitiga epidemiologi menjelaskan hubungan antara agen penyakit atau virus dengue, agen penyebab atau virus dengue, inang atau manusia, dan vektor atau nyamuk dalam transmisi DBD. Teori ekologi kesehatan melihat DBD dalam konteks yang lebih luas dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Yang terakhir, pendekatan kesehatan menekankan pentingnya edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku pencegahan DBD. Selanjutnya, faktor penyakit DBD dibagi menjadi dua. Yang pertama itu cuaca dan lingkungan. Cuaca dan lingkungan memiliki peran penting dalam penyebaran DBD. Kondisi lingkungan yang tidak cocok termasuk suhu yang stabil, kelembapan yang tinggi, dan ketersediaan air. Kondisi ini memungkinkan nyamuk untuk berkembang biak dan menyebarkan penyakit. Faktor-faktor lingkungan seperti penggunaan air yang tidak terkontrol, pembuangan limbah, dan kegiatan manusia yang meninggalkan air stagnan juga dapat meningkatkan risiko penyebaran DBD. Yang kedua ada perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat juga memainkan peran penting dalam penyebaran DBD. Beberapa perilaku yang dapat mempengaruhi penyebaran penyakit ini termasuk pengelolaan lingkungan yang buruk, melakukan tindakan pencegahan yang tidak tepat, dan kurangnya berpartisipasi dalam program pengendalian nyamuk. Pengendalian vektor seperti penggunaan insektisida dan pengendalian nyamuk serta pengelolaan air yang baik dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit. Lalu di sini ada gejala DBD yang biasanya muncul mulai 4 hingga 10 hari setelah gigitan nyamuk dan dapat menyebabkan demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, mual, muntah, sakit di belakang mata, kelenjar bengkak, ruam, dan tekanan darah yang turun. Lalu di sini ada siklus penularan DBD. Yang pertama itu nyamuk Aedes aegypti menggigit manusia yang telah terinfeksi virus dengue atau penyakit DBD. Setelah beberapa waktu, nyamuk tersebut menggigit manusia yang sehat. Lalu manusia yang digigit menjadi terinfeksi virus DBD. Lalu di sini ada cara pencegahan DBD. Yang pertama itu menguras dan membersihkan tempat penampungan air. Yang kedua pasang kasa dan kelambu nyamuk. Yang ketiga jangan menumpuk atau mengganggu pakaian terlalu lama. Yang keempat melakukan fogging. Dan yang terakhir melakukan vaksinasi DBD.
Berikut daftar pustaka yang kami ambil. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini juga daftar pustakanya diperbaiki ya. Bagus. Tinggal menuliskan aja. Terima kasih. Ayo terus lagi. Baiklah. Pak, Kelompok berikutnya. Izin share screen ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Hadi yang telah memberikan kesempatan bagi saya dan teman saya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami mengambil judul yaitu pengaruh krisis kesehatan terhadap stabilitas ekonomi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Triko Malasari. nama saya Nafa Naura Yode Fadila. Yang pertama ini ada definisi. Definisi krisis kesehatan ini adalah situasi atau periode waktu di mana kesehatan masyarakat mengalami gangguan besar yang disebabkan oleh penyebaran penyakit menular atau kondisi kesehatan yang sangat serius dan meluas. Krisis kesehatan dapat terjadi secara tiba-tiba atau berkembang secara bertahap dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti virus, bakteri, perubahan lingkungan, bencana alam, atau kegagalan sistem kesehatan. Berikutnya ini adalah relevansi ekonomi. Memahami dampak ekonomi dari krisis kesehatan sangat penting karena krisis kesehatan dapat memiliki konsekuensi yang signifikan pada perekonomian suatu negara. Dampak krisis kesehatan dapat mencapai hingga zona resesi yang dapat berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan. Oleh karena itu, memahami bagaimana krisis kesehatan dapat mempengaruhi perekonomian adalah kunci untuk mengantisipasi dan menghadapi situasi tersebut dengan lebih baik. Dengan memahami dampak ekonomi dari krisis kesehatan, pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengurangi dampak negatif dan mempertahankan stabilitas ekonomi. Yang berikutnya ini adalah dampak langsung krisis kesehatan di ekonomi. Pertama ini adalah beban kesehatan, di mana krisis kesehatan dapat membawa beban kesehatan yang signifikan, terutama pada petugas kesehatan yang berada di garis depan. Lalu ada lonjakan biaya perawatan kesehatan, seperti pandemi misalnya, dapat meningkatkan biaya perawatan kesehatan yang signifikan. Lalu petugas kesehatan mengeluh tentang keuangan mereka selama wabah dengan biaya hidup seperti makanan, suplemen, dan transportasi yang meningkat drastis. Lalu ada tekanan pada sistem kesehatan, di mana krisis kesehatan dapat menempatkan sistem kesehatan di bawah tekanan berat. Lalu petugas kesehatan harus menghadapi frustasi kelelahan, keputusan triase yang sulit, dan hasil pasien yang traumatis diperburuk oleh langkah-langkah jarak fisik dan isolasi. Berikutnya ada mortalitas dan morbiditas, di mana krisis kesehatan seperti COVID-19 yang sudah terjadi dapat meningkatkan mortalitas dan morbiditas, terutama pada populasi yang lebih rentan terhadap orang tua dan mereka dengan kondisi medis yang lebih buruk. Pandemi ini dapat membahayakan kesehatan penduduk, pekerjaan ekonomi, dan kegiatan kehidupan sosial lainnya dalam masyarakat. Lalu penurunan produktivitas tenaga kerja. Krisis kesehatan dapat mengganggu produktivitas tenaga kerja, terutama pada sektor kesehatan, di mana jika produktivitas tenaga kerja ini menurun, otomatis ekonomi juga akan menurun. Lalu ada peningkatan angka kematian dan penyakit kronis. Berikutnya ada dampak ekonomi jangka pendek, di mana dampaknya ini pertama ini adalah gangguan bisnis. Dampak jangka pendek ekonomi dapat berupa gangguan bisnis seperti penurunan volume transaksi, penundaan proyek, dan penutupan operasional sementara. Hal ini dapat disebabkan oleh fluktuasi ekonomi yang cepat dan tidak stabil seperti fluktuasi nilai tukar, inflasi, atau perubahan kebijakan pemerintah. Yang berikutnya ada penutupan bisnis dan pengurangan jam kerja. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, beberapa bisnis mungkin harus menutup operasionalnya atau mengurangi jam kerja untuk mengurangi biaya dan mengantisipasi potensi penurunan pendapatan. Hal ini dapat berdampak pada pengangguran dan penurunan pendapatan rumah tangga. Lalu ada dampak pada industri tertentu, di mana dampak jangka pendek ekonomi dapat berupa tergantung pada industri. Misalnya, industri pariwisata dan perhotelan mungkin terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi yang cepat, seperti perubahan kebijakan pemerintahan atau fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi jumlah wisatawan dan pendapatan tersebut. Lalu ada pengangguran. Dampak jangka pendek ekonomi dapat berupa peningkatan tingkat pengangguran, terutama jika bisnis mengalami penurunan pendapatan atau penutupan operasional. Lalu, peningkatan tingkat pengangguran. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, tingkat pengangguran dapat meningkat terutama jika bisnis mengalami penurunan pendapatan atau justru penutupan operasional. Lalu, pengurangan pendapatan rumah tangga. Dampak jangka pendek ekonomi dapat berupa penurunan pendapatan rumah tangga, terutama jika bisnis mengalami penurunan operasional. Hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi.
Lalu dampak ekonomi jangka panjangnya ini, yang pertama ini ada pertumbuhan ekonomi terhambat, di mana pertumbuhan ekonomi yang terhambat dapat disebabkan oleh penurunan tingkat tabungan, peningkatan konsumsi, dan kenaikan indeks harga domestik. Penurunan lapangan kerja di bawah garis dasar pada tahun juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negatif, penurunan PDB, dan perlambatan investasi asing dan domestik. Yang kedua ini ada peningkatan utang publik. Peningkatan utang publik dapat menjadi konsekuensi dari perlambatan investasi dan penurunan pendapatan pajak dalam situasi krisis. Pemerintah mungkin perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk menanggulangi dampak negatif yang dapat meningkatkan utang publik tersebut. Lalu berikutnya ada pengeluaran pemerintah untuk penanggulangan krisis. Penanggulangan krisis dapat meningkatkan utang publik dan mengganggu stabilitas keuangan negara. Lalu penurunan pendapatan pajak. Penurunan pendapatan pajak dapat disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan pendapatan. Dalam situasi krisis, pendapatan pajak mungkin berkurang yang dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk mengelola keuangan negara dan meningkatkan utang publik tersebut. Lalu ada dampak sosialnya. Yang pertama ini kesetimbangan sosial. Kesetimbangan sosial memperlihatkan adanya ketidakadilan atau ketidakmerataan kondisi sosial dalam masyarakat, di mana satu kelompok bergelimang kemewahan dan di sisi lain hidup dengan serba apa adanya, bahkan susah payah memenuhi kebutuhan pokok. Lalu ada peningkatan kemiskinan. Peningkatan kemiskinan memiliki dampak sosial yang signifikan. Di antaranya ada banyak kasus yang putus sekolah, anak dari keluarga miskin cenderung memiliki akses terbatas ke pendidikan dan juga harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Lalu akses yang tidak merata terhadap layanan kesehatan. Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan di daerah merupakan persoalan krusial yang berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Lalu, kesulitan dalam memperoleh perawatan medis dapat memicu beragam konsekuensi sosial yang menghambat kualitas hidup dan pembangunan ekonomi suatu daerah tersebut. Lalu ada kesejahteraan mental. Terbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan di daerah pedesaan merupakan persoalan krusial yang berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Kesulitan dalam memperoleh perawatan medis dapat memicu beragam konsekuensi sosial yang menghambat kualitas hidup dan pembangunan ekonomi suatu daerah. Lalu ada peningkatan kemiskinan. Dampak psikologis dari krisis kesehatan pada populasi sangat signifikan, mencakup peningkatan stres dan kecemasan, isolasi sosial, perubahan dinamika keluarga, ketidakpastian ekonomi, akses terbatas ke layanan kesehatan mental, stigma dan diskriminasi, serta perubahan pola hidup. Ini ada dampak ekonomi. Yang pertama, ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial memiliki dampak yang merugikan pada ekonomi, termasuk pertumbuhan yang lambat, kesenjangan pendapat yang besar, ketingkatan pengangguran yang tinggi, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, ketidakstabilan sosial dan politik, serta penghambat inovasi dan kreativitas. Lalu yang kedua di sini ada peningkatan kemiskinan. Peningkatan kemiskinan memiliki dampak ekonomi yang merugikan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang lambat, konsumsi yang rendah, produktivitas yang terhambat, tingkat pengangguran yang tinggi, dan ketidakstabilan sosial yang dapat menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga di sini ada akses yang tidak merata terhadap layanan kesehatan. Akses yang tidak merata terhadap layanan kesehatan menghasilkan dampak seperti peningkatan angka penyakit yang tidak terkontrol, peningkatan angka kematian yang dapat dicegah, meningkatnya beban pada sistem kesehatan, dan memperdalam kesenjangan kesehatan antara kelompok yang memiliki akses yang baik dan yang tidak memiliki akses yang memadai. Lanjut. Di sini ada studi kasus. Kami ngambil di sini pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memiliki dampak global yang signifikan, termasuk penurunan aktivitas bisnis, peningkatan pengangguran, dan penurunan konsumsi. Statistik ekonomi global menunjukkan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,3% pada tahun 2020. Sektor-sektor yang paling berdampak pada peristiwa ini seperti pariwisata, transportasi, pertanian, dan industri manufaktur. Respon pemerintah sendiri pada hal tersebut yakni melakukan stimulus ekonomi, meningkatkan kebijakan kesehatan, dan kebijakan sosial. Lanjut. Lalu di sini ada strategi mitigasi dan pemulihan. Yang pertama, peningkatan infrastruktur kesehatan, meningkatkan fasilitas dan aksesibilitas layanan kesehatan. Yang kedua, investasi dalam sistem kesehatan, memberikan dana tambahan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan. Yang ketiga, pelatihan tenaga medis, melakukan program pelatihan reguler untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga medis.
Yang keempat, stimulus ekonomi menyalurkan dana stimulus secara langsung kepada individu dan keluarga yang membutuhkan serta memberikan insentif fiskal kepada perusahaan. Lanjut. Lalu di sini yang keempat ada program bantuan finansial, memberikan bantuan finansial langsung kepada keluarga miskin dan rentan. Yang keenam di sini dukungan untuk bisnis kecil dan menengah, memberikan akses lebih mudah ke kredit dan dukungan finansial kepada bisnis kecil dan menengah. Yang ketujuh di sini kebijakan kesehatan publik, mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap vaksin dan layanan kesehatan serta mendorong partisipasi dalam kegiatan promosi kegiatan dan mencegah penyakit. Yang kedelapan, penguatan kebijakan preventif, melakukan kampanye penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah penyakit dan menerapkan regulasi yang mendukung gaya hidup sehat. Lanjut. Di sini ada peran internasional. Yang pertama itu kolaborasi global. Organisasi internasional seperti WHO dan organisasi lainnya berperan dalam mengkoordinasikan upaya global untuk menghadapi krisis kesehatan. Yang kedua, inisiatif kerjasama antar negara, contohnya G20, telah berperan dalam menghadapi krisis keuangan global dengan mengeluarkan stimulus moneter dan fiskal yang besar. Next. Yang ketiga, strategi pengembangan. Organisasi internasional seperti WHO dan organisasi lainnya berperan dalam strategi pengembangan untuk menghadapi krisis kesehatan. Yang keempat, pengawasan dan pengendalian. Organisasi internasional seperti WHO dan organisasi lainnya yang berperan dalam mengawasi dan mengendalikan krisis kesehatan dengan mengembangkan strategi untuk meningkatkan akses kesehatan dengan sekaligus ekonominya. Kesimpulannya, krisis kesehatan menyebabkan dampak signifikan pada stabilitas ekonomi. Dampak langsungnya termasuk beban besar pada tenaga kesehatan, lonjakan biaya perawatan, dan tekanan pada sistem kesehatan. Jangka pendeknya, krisis mengganggu bisnis, meningkatkan pengangguran, dan mengurangi pendapatan rumah tangga. Jangka panjangnya, krisis perlambatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan utang publik. Selain itu, krisis memperburuk ketimpangan sosial dan kemiskinan, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, dan memperdalam kesenjangan dalam akses terhadap layanan kesehatan. Dengan memahami dampak ini, langkah mitigasi dan pemulihan dapat lebih efektif dilakukan. Lanjut. Dan di sini ada daftar pustakanya. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus ya. Tinggal dituliskan aja. 1 minggu sebelum UAS dikirim ya. Nah, silakan lanjut. Kelompok berikutnya. Halo. Halo, kelompok berikutnya. Silakan. Iya Pak, itu kayak lagi di share screen. Ya, bagus. Gizi buruk. Bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang materinya tentang gizi buruk. Next, Dimas. Definisi gizi buruk. Buruk atau yang seringkali ditemukan dalam istilah malnutrisi merupakan kondisi serius di mana asupan makan seseorang tidak sesuai dengan nutrisi yang semestinya diperlukan. Kondisi di mana tubuh tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh. Pada bayi dan balita, kondisi ini sangat kritis karena masa tersebut adalah periode penting pertumbuhan otak, organ tubuh, dan pembentukan sistem imun. Next. Pentingnya masalah gizi dalam kesehatan global. Masalah gizi merupakan isu krusial dalam kesehatan global yang memiliki dampak signifikan terhadap individu, komunitas, dan negara di seluruh dunia. Berikut beberapa poin pentingnya. 1. Dampak luas pada kesehatan. Malnutrisi, kekurangan gizi, stunting, wasting, underweight, dan kelebihan gizi, obesitas berakibat fatal, terutama pada anak-anak, dan meningkatkan
penyakit menular dan risiko menular. Gangguan perkembangan. Kekurangan gizi pada masa kanak-kanak dapat menghambat perkembangan otak, fisik, dan kognitif berakibat pada prestasi belajar dan produktivitas di masa depan. 2. Beban ekonomi dan sosial. Biaya kesehatan tinggi, pengobatan malnutrisi, dan penyakit terkaitnya menghabiskan sumber daya keuangan yang signifikan membebani sistem kesehatan dan menghambat pembangunan ekonomi. Penurunan produktivitas. Kekurangan gizi pada usia kerja menurunkan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Next. Tiga, kesenjangan dan ketidakadilan. Akses pangan. Akses terhadap makanan bergizi yang cukup dan aman tidak merata, terutama di negara berkembang dan wilayah miskin. Memperparah kesenjangan dan ketidakadilan dalam kesehatan. Kemiskinan. Kemiskinan erat kaitannya dengan kekurangan gizi, menciptakan siklus yang sulit dipatahkan. 4. Tantangan global. Populasi yang berkembang. Populasi global yang terus meningkat membutuhkan akses yang lebih besar terhadap makanan bergizi, menantang sistem pangan dan infrastruktur. Perubahan iklim. Dampak perubahan iklim pada pertanian dan ketahanan pangan dapat memperburuk masalah gizi di beberapa wilayah. Next. Contoh negara-negara dengan tingkat gizi buruk yang tinggi. Contoh negara dengan tingkat gizi buruk yang tinggi. Nigeria. Diperkirakan 8 juta anak di Nigeria mengalami kekurangan gizi akut dengan tingkat tertinggi di wilayah barat laut. Afghanistan. Sekitar 47,6% anak di bawah usia 5 tahun di Afghanistan mengalami stunting. Madagaskar. Perkiraan 44,9% anak di bawah usia 5 tahun di Madagaskar mengalami stunting. Next. Penyebab gizi buruk pada kemiskinan seringkali disebabkan oleh kekurangan akses terhadap makanan bergizi. Seperti kurangnya uang untuk membeli makanan yang sehat, serta keterbatasan dalam akses fisik ke pasar atau sumber makanan yang baik. Faktor-faktor lainnya termasuk kurangnya pendidikan tentang gizi dan sanitasi yang buruk, yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memilih dan mempersiapkan makanan yang sehat. Penyebab gizi buruk pada faktor-faktor kesehatan. Faktor kesehatan yang menyebabkan gizi buruk pada penyakit infeksi. Penyakit infeksi dapat menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi pada gizi buruk, terutama pada anak-anak. Berikut beberapa mekanismenya. Yang pertama, meningkatkan kebutuhan nutrisi. Saat tubuh melawan infeksi, metabolisme meningkat dan membutuhkan lebih banyak energi dan nutrisi untuk membangun kembali jaringan yang rusak. Yang kedua, penurunan nafsu makanan. Gejala infeksi seperti demam, mual, dan muntah dapat menyebabkan anak kehilangan nafsu makan, sehingga mengurangi asupan kalori dan nutrisi. Yang ketiga, gangguan penyerapan nutrisi. Infeksi usus dapat merusak dinding usus sehingga menghambat penyerapan nutrisi seperti vitamin, mineral, dan protein. Dampak gizi buruk. Dampak gizi buruk, baik kekurangan maupun kelebihan gizi, memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan manusia di seluruh dunia. Dampak ini dapat dikategorikan berdasarkan kelompok usia. Yang pertama pada anak-anak, terjadi stunting dan wasting. Pada orang dewasa terjadi penurunan produktivitas. Pada ibu hamil terjadi kelahiran prematur. Strategi pencegahan dan penanganan gizi buruk. Gizi buruk merupakan masalah kesehatan global yang
yang kompleks dan membutuhkan strategi komprehensif untuk diatasi. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan. Pertama, program pemberian makanan tambahan. Memberikan makanan fortifikasi yang diperkaya dengan vitamin, mineral, dan mineral yang penting. Yang kedua, edukasi dan penyuluhan gizi. Meningkatkan pengetahuan masyarakat pentingnya gizi seimbang dan pola makan sehat. Yang ketiga, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan. Memperluas jangkauan layanan kesehatan ibu dan anak termasuk pemeriksaan kehamilan, pemberian imunisasi, dan edukasi gizi. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Tinggal Anda menuliskan dalam narasi ya. Tetapi saya tanya, coba stunting Indonesia berapa persen? Januar. Stunting, Pak. Jadi Anda tahu di Madagaskar, di mana di Indonesia berapa persen stunting? Ya, nanti dilengkapi dengan stunting di Indonesia ya. Januar. Ya, Pak. Datanya nanti dilengkapi dengan stunting yang di Indonesia berapa persen. Tahu stunting di luar negeri, Indonesia nggak tahu ya. Ya, ditambah Ya, nanti. Pak. Ya, sekarang terus. Kelompok berikutnya. Ya baik Pak, izin mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang berjudul Krisis Kesehatan Global dalam Merebaknya COVID-19. Saya Jasin Maharani. Saya Nasifah Mumtaz. Penyakit virus corona 19 atau COVID-19 adalah pandemi dengan lebih dari 100 juta infeksi dan lebih dari 2 juta kematian. Sebagian besar pasien COVID-19 yang paling beresiko adalah orang lanjut usia dan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Mengeluhkan gejala mirip flu termasuk batuk kering dan sakit kepala. Melalui pernapasan baik langsung dari udara ketika pasien yang terinfeksi batuk atau bersin sekalipun dalam bentuk benda yang menempel di permukaan benda. Bentuk pencegahan yang paling efektif yaitu menjaga kebersihan tangan, menjaga jarak sosial, dan memakai alat pelindung diri seperti masker, dan melakukan vaksinasi. Next. Lalu ada awal mula COVID-19. Penyakit coronavirus 2019 ini, COVID-19, dinobatkan sebagai pandemi kedua abad ke-21 oleh WHO pada 11 Maret 2020. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok. Virus ini menyebabkan penyakit mulai dari tanpa gejala hingga sindrom gangguan pernapasan yang parah dan kematian. Penyakit ini sebagian besar masih bersifat suportif dan belum tersedia obat yang disetujui untuk pengobatan. Hanya setelah sekitar 2 bulan sejak laporan kasus awal di Wuhan, 1.000 infeksi pertama tercatat. Dalam waktu singkat, angka infeksi telah meningkat secara eksponensial. Pada tanggal 25 Februari 2021, lebih dari 113 juta infeksi telah tercatat secara global dengan lebih dari 2 juta kematian. Ketika pemimpin global dan pegawai negeri sipil di seluruh dunia menerapkan peraturan yang mengubah kehidupan untuk membendung penyakit ini, para ilmuwan berjuang untuk mengembangkan vaksin yang tepat waktu dan penyedia layanan kesehatan yang merawat pasien di garis depan dan menguji pengobatan baru kini menjadi semakin penting untuk menyebarkan informasi terkini
berbasis bukti dan terkini tentang COVID-19 kepada masyarakat dan komunitas media, baik untuk referensi saat ini maupun di masa mendatang. Dapat diterapkan dalam upaya global untuk membendung COVID-19. Next. Penyebaran virus corona bisa melalui penularan dari orang yang telah terinfeksi virus corona serta sudah dinyatakan positif. Ketika seseorang yang telah terinfeksi bersin dan batuk, maka partikel-partikel virus tersebut akan menyebar melalui mulut atau hidung yang kemungkinan akan mengenai permukaan, kemudian disentuh oleh orang yang sehat serta dihirup oleh orang yang sehat yang berdekatan dengan seseorang yang telah terinfeksi virus corona. WHO juga telah mengkonfirmasi kemungkinan tinggi penularan melalui udara akibat aerosol virus yang diperkirakan dapat bertahan di udara lebih lama. Hal ini terutama terjadi di fasilitas kesehatan di mana aerosol virus dari seseorang pasien yang terinfeksi yang sedang menjalani tindakan medis dapat terhirup oleh tenaga medis dan orang-orang di sekitarnya jika mereka tidak menggunakan alat pelindung diri yang standar seperti masker. Selanjutnya ada penularan virus corona dapat terjadi melalui kontak langsung, tidak langsung, dan dekat dengan orang yang terinfeksi. Penularan virus melalui udara dapat terjadi selama prosedur medis yang menghasilkan aerosol. Penularan juga dapat terjadi secara tidak langsung dengan menyentuh permukaan di lingkungan terdekat atau benda yang terkontaminasi oleh virus dari orang yang terinfeksi, seperti stetoskop atau termometer, yang diikuti dengan menyentuh mulut, hidung, atau mata. Next. Selanjutnya ada gejala dari COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, Yang keras ya, yang keras. kering, Dekat dengan dekat mic-nya. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama demam, suhu tubuh di atas 38 derajat, yang kedua batuk kering, yang ketiga sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, yang terakhir ada ruam di kulit. Next. Pencegahan COVID-19. Pencegahannya dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan rutin menggunakan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, rutin membersihkan lingkungan, melakukan vaksinasi, tidak makan sembarangan, menjaga etika batuk dan bersin, menjaga daya tahan tubuh, dan untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP atau orang dalam pemantauan maupun PDP atau pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu yang pertama, melakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan oleh orang lain. Yang kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Yang ketiga, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Yang keempat, sebisa mungkin tidak melakukan pertemuan dengan orang lain yang sedang sakit. Yang kelima, hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Yang terakhir, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Next.
Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dibagi dalam beberapa strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang pertama, kebijakan jangka pendek dan mendesak. Pemerintah berfokus pada pengurangan penambahan korban jiwa COVID-19 dengan penekanan pada stimulus sektor kesehatan dan bantuan kesejahteraan bagi rakyat yang berdampak. Yang kedua, kebijakan jangka menengah, yaitu memastikan dunia usaha untuk beroperasi, menjaga kesinambungan sektor logistik, dan mendorong kemandirian industri alat kesehatan. Yang ketiga, kebijakan jangka panjang. Ini difokuskan pada pengenalan dan penggunaan teknologi digital bagi UMKM, sekaligus persiapan untuk memasuki era industri. Next. Dampak COVID-19 terhadap dinamika pembelajaran di Indonesia. Yang pertama, sekolah dialihkan ke rumah melalui proses daring. Yang kedua, terjadi transformasi media pembelajaran berbasis teknologi melalui penggunaan WhatsApp Group, Zoom, Google Classroom, WebEx, YouTube, dan saluran TV. Yang ketiga, penyesuaian metode pembelajaran. Yang keempat, penyesuaian evaluasi pembelajaran untuk penentuan standar kenaikan kelas dan kelulusan. Yang kelima, tuntutan kolaborasi orang tua peserta didik di rumah sebagai pengganti guru mengontrol pembelajaran anak. Next. Berikut daftar pustaka yang kita gunakan. Ya, oke, terima kasih. Bagus ya. Nanti dituangkan di dalam makalah yang ada petunjuknya sudah saya kirim ya. Masih Baik, ada Pak. kelompok lagi yang presentasi? Halo? Untuk hari ini sudah semua Pak, yang presentasi Pak. Sudah 5 kelompok. Nah, tinggal nanti terakhir ya. Masih ada lagi Ya kan? Pak. Minggu depan. Sekarang gini, sudah saya berikan petunjuk teknisnya. Jadi tadi yang udah berbicara 6 kelompok itu, kemudian nanti yang belum, coba Anda sudah pelajari petunjuk teknis itu dan Anda sudah menuangkan di dalam tulisan makalah. Sehingga apa? Anda akan mendapat nilai yang dapat menolong nilai UTS dan UAS Anda. Karena tulisan ini salah satu pemahaman tentang kesehatan global dikaitkan dengan kesehatan masyarakat di Indonesia. Ya. Sehingga dengan menulis ini Anda ingat makalah ini mengingatkan mata kuliah yang Anda ambil. Karena saya pelajari, saya perhatikan mahasiswa bila sudah mengambil mata kuliah, kalau ditanya dalam semester berikutnya, itu tidak ingat sama sekali. Maka membuat makalah ini salah satu bentuk untuk merenungkan, menulis, mengakumulasikan teori-teori dan materi-materi kuliah yang saya berikan. Sehingga Anda akan ingat dan paham tentang kesehatan global. Jadi sekarang masih ada 30 menit. Anda pelajari bersama, Anda komitmen, Anda berjanji sama teman Anda untuk menulis makalah ini dengan baik. Ya, harap pimpin atau siapa saja silakan mimpin untuk memahami petunjuk ini. Jadi salah satunya bentuk penulisan daftar pustaka sudah mulai benar ya. Kalau Anda akses dalam tulisan jurnal lewat website atau internet harus Anda tulis kapan Anda mengdownload atau mengakses. Kemudian cara-cara menulisnya banyak gaya, banyak sistem dalam penulisan daftar pustaka. Mulai belajar ya. Mulai belajar dan ini adalah salah bentuk pembelajaran agak luas saya berikan. Selain presentasi, memimpin, sampai kepada menulis karya ilmiah. Terima kasih. Pimpin ya, salah satu ya. Baik Pak. Ayo, siapa pimpin? Aku ngarap, siapa Mungkin siap pimpin? saya aja Pak. Ya, silakan ya. Ya, silakan. Sudah saya absen, silakan Araf pimpin ya. Baik Pak.
Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan mengganti Pak Hadi. Mungkin kalau ada yang mau tanya, langsung nanya aja ya. Nanti kita keluar Zoom di 9:30 aja kali ya. Jadi jangan ada yang keluar Zoom dulu. Stay di Zoom aja dulu, nggak apa-apa. Gung, mau nanya, Ya, kenapa Tri? dikirim ke Pak Hadinya itu sebelum UAS itu tanggal berapa ya spesifiknya? Minggu sebelum UAS itu tanggal berapa sih? Tanggal 9 kan udah UAS ya? Ada Tanggal 9 Juli. ada deadline jam-jamnya nggak? Hmm, Kalau enggak, tanggal 3 Juli deh. Kalian kirim ke Pak Hadi. Deadline-nya tuh Rabu 3 Juli. 3 Juli. Iya, Pokoknya di tanggal 3 Juli ya, jam berapapun yang penting masih di 3 Juli. iya. Oke, makasih Gung. Oke. Ini jangan ada yang keluar dulu ya, ntar jam 9:30. Paling nanti gue SS. Gak apa-apa, stay di sini dulu aja. Agung, Gung, Hai. kalau misalkan tanggal 1 atau tanggal 2 gitu boleh nggak? Atau sama Oke. serentak tanggal 3 Juli gitu? Pokoknya sebelum 3 Juli gitu kali ya? Gak apa sih, yang penting jangan lewat sampai 3 Juli. Kan Oh, kalian berarti kan ngirimnya masing-masing tuh. hmm, Jadi lu langsung ngirim ke email Pak Hadinya. per orang apa per kelompok? Per kelompok? Kelompok, satu email Kelompok. aja. Satu Perwakilan kelompok aja. berarti kan. Nah, lu siapa yang Perwakilan kirim? kan? Iya, iya. Perwakilan aja. Iya, berarti tanggal 2, tanggal 1 gitu boleh. Ya boleh. Sekarang aja. Bego belum masih lama. Oke, makasih. Yuk.